Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Kisah Smita Bukan Dukun Asli. Ingat, pertebal iman agar kamu aman. Bersama saya dengan Kang Asep. Kita malam ini kedatangan tamu, Kang Baren namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, malam ini Kang Baren mempunyai banyak kisah-kisah mistis ya Bang ya. Iya. Mungkin bisa di-sharing nama kita Bang. Insya Allah kita sharing. Ya. Silakan Bang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya datang ke sini sebenarnya diundang jauh-jauh banget ya dari Depok ke sini untuk datang ke channel YouTube-nya Kisah Smita. Kisah Smita. Alhamdulillah juga baru pertama kali kita kenal. Iya. Kisah Smita dia Kang Asep yang berhubung banyak banget cerita yang saya alami dulu ya, apalagi cerita-cerita mistis. Saya mau nanya nih Ki, emang apa benar kalau misalnya kita melakukan sesuatu kayak model habis maghrib gitu ya, habis maghrib kita jalan keluar tapi belum selesai ajan gitu, ada yang ngikutin itu Ki, apa benar itu? Kalau menurut itu mungkin bahasanya mitos atau gimana Bang? Mungkin kalau di Jawa sih sebutnya apa ya, tunjang gunung kan. Menjauh. Iya, mungkin sih kalau apa anak kecil bilangnya diikuti sama Ummu Sabian, mungkin menyangkut dengan Ummu Sabian itu. Soalnya saya pengalaman di waktu saya ketika waktu maghrib itu saya keluar sebelum maghrib itu sesudah berapa menit saya keluar rumah, berhubungan saya ingin beli sesuatu ya, saya keluar rumah ternyata kata saya kok kayak ada suara sendal gitu ya, saya lihat-lihat di belakang kok nggak ada, kayak model ini Ki, jadi orang kesek Langkah kaki berarti. langkah kaki gitu ya. Terus saya amati lagi kan, mungkin ada seseorang lagi gitu ya Kang Asep ya, aneh banget ternyata nggak ada. Pas saya tarik ungannya, pas selesai saya balik lagi ke belakang, itu hawa saya nih dari ujung kaki sampai ke kepala itu merinding gitu. Apa dia ngikutin saya atau nyatanya dia hanya sebatas itu lalu lalang doang gitu. Umur berapa? Masih kecil. Masih kecil itu, masih kecil, mungkin SD ya, SD, tapi saya masih ingat itu kejadian. Yang mungkin masih itu kali berhubungan dengan Ummu Sabian itu kan. Kan kan memang mengikuti anak kecil. Anak kecil. Karena kan diwajibkan sebelum maghrib kita harusnya emang di dalam dan Iya, tutup iya. pintu itu. Iya, Harus benar. membelek layapan selesai sholat maghrib gitu. Iya. Iya benar. Terus juga ada juga pengalaman mistis juga Kang Asep yang saya pernah alami waktu ini mas sudah masa balik ya, mungkin saya lagi bandel-bandelnya kan yang gitu ya, yang dewasa. Ketika itu saya pernah bilang kepada teman saya bahwa saya hanya sebatas pura-pura doang gitu, sebatas pura-pura. Itu di pohon nangka itu kayaknya pocong deh gitu. Padahal itu saya cuman kata-kata doang ya, itu pocong gitu ya. Tapi teman saya itu lari gitu, lari atau dia ngelihat sengaja atau saya pura dia ngelihat dia ngelihat saya gitu, si teman saya bercanda atau bohongan, tapi dia kenapa bisa lari gitu ya? Apa benar itu dia ngelihat benar apa dia pura-pura juga gitu? Apa saya takut-takutin gitu? Ya, kemungkinan bisa dua itu, Bisa dia. berpura atau dia emang lihat beneran. Karena mungkin kalau masih ya dia hawanya masih apa namanya agak polos itu ya, masih lugu, mungkin masih bisa dilihatin gitu. Jadi nyatanya kan sampai teman saya bilang, lu kurang ngejar banget tuh katanya gitu. Lu bilang pocong, bener-bener ngeliat gua pocong, padahal saya pada itu bohong gitu. Tapi dia ngeliat apa beneran gitu. Apa saya apa sih dia bilang, saya jadi lupa tuh. Dia bilang lu mah ngerjain gitu, padahal di Ponaka itu katanya emang ada pocong, segala ngasih unjuk. Berarti dia mempunyai mata batin atau gimana itu dia? Mata batin kayaknya. Mata batin. Karena kan kalau ya sebenarnya kalau kita panggil pocong enggak, emang dia suka nampaknya kayak kita manggil aja Bang. Kita panggil, Iya. woi Bang Baren datang, pasti dia datang. Iya. Ya soalnya gitu Kang Asep, kalau misalnya kita kan dari waktu dulu kan sering merasa ketakutan gitu ya, berarti masih muda itu ya. Nah, iya kita coba-coba gitu, tapi nyatanya dia ngeliat gitu. Mungkin Kang Asep pernah ngalamin gitu waktu itu seperti itu. Kalau saya sih belum pernah lihat langsung ya. Jadi kalau misalnya kayak pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo dan sejenisnya itu saya nggak pernah lihat langsung.
yang saya lihat itu bentuknya langsung jin utuh. Jin utuh. Jin utuh. Jadi bentuknya itu susah dijelasinnya, kayak misalnya jarinya lebih panjang daripada kukunya, dan pokoknya nggak beraturan bentuknya, nggak kayak gondoro yang seluruh tubuhnya ada bulunya, enggak. Kalau jin itu bentuknya itu kayak orang habis kebakar, ya kebakaran parah, terus udah bentuknya itu kulit-kulitnya itu kayak keluar darah-darah gitu, jadi hitam legam semuanya, mengelupas semua. Jadi kalau dibilang kayak anak-anak itu sering lihat seperti itu sebenarnya ada yang bilang kalau anak-anak itu masih belum banyak dosa lah ya, masih jadi polos mungkin ya belum banyak dosa, jadi bisa ngeliat yang langsung begitu aja, beda sama orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu kalau dia bilang saya ngeliat pocong di situ, ya itu sebenarnya benar. Oh, sudah benar. Iya, beda kayak orang dewasa. Kalau kita kan bisa bohong ya. Iya benar, kayak saya pribadi saya bohong. Kita ngeliat pocong di situ, padahal mah ya kita bohong. Gitu. Kalau anak-anak enggak, kalau dia bilang ngeliat pocong di situ sebenarnya ada, tapi orang dewasa itu nggak bisa lihat. Gitu. Maksudnya ada kelebihan juga kayak gitu ya. Iya mungkin ya. Atau keturunan atau emang. Nah gitu. Dan itu anak-anak juga apa? Nggak semua anak-anak ya. Kalau misalnya dia kayak anak indigo ya, anak indigo itu kalau dilatih ya, misalnya dilatih kayak misalnya dari orang tuanya kita ngeliat, mah itu saya ngeliat pocong di situ, di mana, diletaknya di mana, berarti itu orang tuanya ngelatih. Nah, itu kita tergantung orang tuanya. Jadi kalau misalnya mau anak kita ke depannya, masa depannya itu seperti apa, itu tergantung kitanya. Kalau misalnya dia anak itu bilang, mah di situ ada pocong, tapi mamahnya bilang, oh nggak ada apa-apa, itu mah cuman itu doang kali, hayalan imajinasi kamu aja. Nah itu nggak bakalan kelatih sampai dia dewasa juga. Jadi kita bakalan normal lah gitu nantinya. Tapi kalau kita dilatih, mah itu ada pocong, terus kata mamahnya, di mana, terus bentuknya seperti apa, gitu, pertanyaan seperti itu nanti bakalan ngelatih anak-anak akan nanti dewasa seperti apa gitu. Mungkin ada pengalaman yang lain lagi. Iya, kalau misalnya pengalaman lagi yang disebut apa ya, kita pernah yang namanya mendengar orang nyapu malam-malam yang nggak pakai logika kan, secara malam-malam kok ngapain sih nyapu kan. Itu sih pengalaman jadi itu Kang Sep. Jadi waktu saya nongkrong sama teman-teman saya juga di sana, sekitar pokoknya dia muncul gitu setengah duaan. Ketika itu kita ngobrol lagi asik-asik, ada kedengaran suara sapu lidi gesrek, iya, kayak orang bersihin nggak ibaratnya. Kan secara logika bisa kurang kerjaan banget sih malam-malam gitu ya ibaratnya. Ada yang bilang juga, warga bilang itu mah kayak model jin ini kayak apa, nenek-nenek atau apa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi mah, kalau pendengaran hanya bisa mendengar ya, tapi belum bisa melihat bentuknya ya. Kalau bisa mah jangan sampai deh saya ngeliat kayak gitu kan, apalagi nenek-nenek nyapu malam-malam kan serem juga kan. Itu di tempat itu ada rumah-rumah yang ini gak apa, yang kosong. Bukan, sebelumnya ada yang meninggal gitu. Yang meninggal mah di samping itu rumahnya itu kuburan gitu. Kuburan. Di rumah itu nggak ada yang meninggal apa gitu dulunya. Iya, sebenarnya itu bisa dijadiin namanya jin korin. Jin korin Itu yang menemani kita dari kita baru lahir sampai kita wafat. Nah, jin korin itu tergantung sifat kita. Kesifatan gitu. Iya, jadi sifat kita misalnya kita biasanya apa? Bobo gayung, makanya orang bilang ada nenek gayung, berarti itu sifat kita ditiru sama si jin korin itu. Itu yang pertama. Kayak misalnya si Baren, Kang Baren nih, Kang Baren suka apa? Nyapu pakai sapu lidi setiap sore gitu, karena ada suaranya strek, tetangga sering dengar kan. Nah itu nanti setelah Kang Baren meninggal, si jin korin niru apa? Kebiasaan Kang Baren ya. Nah itu jin korin itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita buruk ya dia nirunya buruk, kalau apa kebiasaan kita baik dia niru yang baik gitu. Itu namanya jin korin pertama. Yang kedua ada jin peniru juga. Peniru ya. Nah itu jin peniru itu yang emang tugasnya itu buat niru kelakuan manusia. Kayak misalnya kita kalau malam-malam ada suara orang nyuci piring nih. Nah iya. Nah itu sebenarnya itu jin peniru. Pas kita lihat kan, kita buka pintu ke kamar mandi atau dapur gitu, nggak ada apa-apa. Nah itu jin peniru. Dan kayak misalnya
ada suara tek 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 tek. Nah itu Nah, jin iya. peniru juga sama, salah satu dari tugas jin untuk menggoda kita sebagai manusia biar iman kita itu lemah. Oh, iya. Dan selanjutnya lagi Ki, ya, yang saya tanyakan, yang saya dengarkan bukan hanya sebatas story tempat saya saja, kan banyak juga yang cerita-cerita kayak gitu. Iya betul. Itu banyak ya ibaratnya seperti itu, yang mendengar katanya ada yang nyapu malam-malam, berarti kan itu nggak menjemuk satu hal yang gaib aja jin itu juga ya, tapi bertepatan di mana aja kan ibaratnya. Nah, itu yang saya alamin kayak gitu doang, yang aslinya suara sapu ibaratnya, kemudian nenek-nenek. Kalau dibilang Kang Asep kan katanya peniru jin korin ya ibaratnya. Mungkin ada pendapat dari Ki Aki gitu bisa ngejelasin gitu apa bahayanya atau tidaknya gitu, si jin itu ngeganggu atau hanya sebatas kalau dia bekerja seperti itu aja gitu. Sebenarnya kalau masalah ini kan tujuannya emang satu, melemahkan iman kita. Oh, melemahkan iman. Jadi biar kita yang seperti dibilang Kang Asep ya, supaya kita takut nanti energi dia kan semakin besar. Jadi kalau kita takut dia semakin besar, kalau kita berani dia semakin mengecil. Jadi mungkin tujuannya cuma itu sebenarnya, menakut-nakuti kita supaya iman kita lemah dan kita takut gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu dia mencoba untuk mengganggu kita untuk melemahkan iman kita ya ibaratnya, biar dia merasa takut ibaratnya kan ya. Ibaratnya. Tapi kalau misalnya kita berani ya insya Allah iman kita tebal kan ibaratnya. Dan juga Ki yang saya pernah ngalamin juga, ini cerita tentang orang kesurupan gitu. Ini kan semua hampir rata-rata orang yang kosong itu pasti, apalagi yang katanya bilang kan apa sih namanya, apa sih namanya sih kalau bahasa kita tuh, iya rusuknya katanya, iga jarang ya, iga jarang. Nah itu sering kesurupan tuh Ki. Yang saya mau tanyakan gitu Ki, saya pernah ngalamin teman-teman saya yang seperti itu ya, wabil khususnya wanita yang sering terjadi kayak gitu. Dia bengong, pokoknya setiap ada masalah pasti dia kesurupan gitu. Entah dia ngaku-ngakunya katanya dari laut sono lah, katanya dari sini lah. Tapi anehnya kenapa pas dia ngomong saya suka sama anak ini, saya saya nggak mau dia ngeliat dia sedih nangis gitu ibaratnya. Secara logika kan kalau misalnya dia sedih kenapa dimasukin ya? Itu kan memberatin dia juga kan ibaratnya. Apalagi mengganggu fisika juga kan itu ya. Nah yang pertanyaan saya, apa benar tuh kalau misalnya dimasukin atau kemasukan gitu jasad kita atau raga kita gitu agak berat gitu Ki? Apa emangnya bawaan kita aja, pikiran kita yang berat itu Ki mengenai itu aja? Kalau dimasukin sebenarnya kayak raga kita dikuasain gitu. Dikuasain ya? Dikuasain mungkin arwah kita, entah itu saya walau alam ya, arwahnya dipindahin kemana atau dimana dimasukin sama dia. Jadi ya apa yang terjadi sama kita nggak tahu sebenarnya. Kayak model tidur aja gitu kali Kang Asep ya? Kayak orang pingsan gitu. Pingsan tidur masih sadar, kayak pingsan gitu kali. Nah ini pertanyaan pas sadar dia pasti ngomong, gua kenapa ya kok kayak gini itu ngamuk-ngamuk itu Kang Asep, ngamuk-ngamuk. Saya bacain kan surat yang saya bisa lah, walaupun ibaratnya surat yang pendek-pendek ya saya bacain. Dia hanya sebatas ketawa gitu, cuma tawa, ngapain kamu baca-baca itu, ngapain katanya. Itu saya sendiri yang ibaratnya membaca itu jadi ragu-ragu, kok mempan nih yang gitu ya, apa dia kuat ya energinya atau emang kita yang lemah iman kita gitu? Bukan gitu juga sih. Kalau energi dari jin itu semua bisa kita lawan. Itu kita dari sifatnya aja, sifat jin setan itu seperti apa, kita pelajarin aja sifatnya itu. Dia dusta. Sebenarnya dia itu kepanasan, tapi dia bilang nggak kenapa-napa gitu. Iya benar. Sebenarnya dia kepanasan tapi dia bilang nggak kenapa-napa, malah ketawa-ketawa gitu, padahal dia kepanasan. Nah kata-kata yang keluar dari mulut si orang kesurupan itu sebenarnya itu dusta semua. Iya, ada beberapa yang benar, tapi jin itu jujur tapi dusta. Oh dia secara itu mengelabui kita supaya kita ibaratnya, oh lu nggak mampu lu baca ini ibaratnya ya. Berarti jujur tapi dusta. Nah dia melemahkan keyakinan kita kepada yang kuasa iman kita ya. Dan rata-rata orang kesurupan itu kayak misalkan banyak kan wanita ya. Wanita ya. Ya banyak wanita itu nggak semuanya dari jin. Jadi ada beberapa orang kesurupan itu kayak di sekolahan lah. Yang pertama misalnya benar dari jin, misalnya satu kelas nih kesurupan, kayak perempuan benar satu dari jin, dan yang keduanya itu bukan dari jin, dari stresnya otaknya dia. Jadi kebawa dari
alam bawah sadar dia dan sampai stres, akhirnya kesurupan juga. Nah itu bukan karena jin, Oh. karena kebawa dari suasana. Nah akhirnya nyambung tuh, jadi 50 siswa kesurupan semua. Oh iya. Jadi yang benar-benar kesurupan karena jin paling cuma 1%-nya aja. 99%-nya itu stres semua karena pelajaran berat atau mikirin apalah gitu. Kebanyakan itu wanita sih Wanita. ya, karena wanita itu hatinya itu lembut. lembut dan gampang lemah. Dominan wanita ya Ki ya, kebanyakan. Tapi juga kan ada yang juga yang bilang, iya kalau misalnya wanita mau wajar ibaratnya, kan dia tuh juga jarang gampang ini. Tapi yang dibilang Kang Asep benar juga sih, yang saya pikir katanya bawa alam sadar ya. Kalau bawa alam sadar, kalau misalnya kita bisa kendalikan, kita bakal sadar kan tentunya ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kendalikan, kita yang bawa, ya kan benar. Terus Ki yang kan ya saya bilang kayak gitu kan, yang tadi bilang berat atau apanya, ternyata beban pikiran atau tidak sedihnya ya, biar dia melemahkan kita ya. Iya. Terus Ki yang saya pengen tahu juga nih kan Aki kan sama Kang Asep mungkin sudah lama ya di dalam acara misteri ini di channel ini kan ya. Pernah pengalaman gitu ya, pengalaman apa? Pengalaman yang sangat yang tidak enak gitu loh. Tidak enak yang maksudnya hawanya atau apa nih. Saya jujur aja nih di sini nih, saya diundang sini, hawa saya kok merasa kayak keringetan gitu. Itu kenapa ya? Oh kalau itu Nah, kalau itu sih kisah cerita aja sih. iya. Saya mau ini nih soalnya saya keringetan tuh. Kisah cerita aja. Ya keringetan. Apa saya gerah atau Mungkin cuaca karena ya? ilmu Kang Baren terlalu tinggi. Masya Allah. ini saya mau tahu aja kenapa keringetan. Ya, kalau untuk aura sih sebenarnya nggak ada yang negatif. Nggak ada yang negatif ya? Nggak ada yang negatif. Mm-mm. Mungkin karena cuaca aja. Cuaca ya. Cuacanya dingin-dingin gitu. Dingin tapi gerah gitu. Iya bener sih, emang bisa dingin gerah. Bagi kita pakai jaket emang hari habis kehujanan juga di Depok kan ibaratnya. Terus kayak kalau misalnya saya juga pengalaman juga nih. Nah ini saya menanyakan pocong gitu ya. Berapa kali saya syuting pocong itu pernah di rumah kosong itu kan. Waktu saya syuting di channel bareng istri saya itu, saya jadi masukin rumah kosong itu ternyata kan awalnya emang biasa sih, awalnya enak, ibaratnya enak. Yang kedua kok jadi anyep. Saya coba masuk ke dapur, ternyata kayak saya mah pocong tegak aja, ternyata ada yang bengkok gitu. Di video saya ada itu di channel Bareng Misteri itu, bengkoknya modelnya kayak orang duduk itu sedekap. Itu anehnya saya itu nggak bisa ngeliat wajahnya gitu, hanya sebatas dia kayak orang kayak gini Ki, jadi ngebelakang saya gitu. Iya. Terus ini kan biasa hawanya itu anyep, bau kayak model bau apa ya? Anyir gitu ya. Itu dia apa benar? Tapi kalau mata saya pribadi di video itu benar, tapi kebanyakan ada yang bilang, oh itu mah settingan, gitu. Itu mah settingan janjian terus itu. Tapi saya ngerasain tuh ada pas saya udah selesai syuting, rokok saya ketinggalan, saya ambil lagi kan ke tempat lokasi tersebut, ternyata emang kagak ada di situ sih. Tapi emang kebanyakan kalau itu sosok pocong mungkin. Ya mungkin cerita mistis banyak kayak saya yang alamin, tapi saya nggak bakal bisa cerita, mungkin banyak banget karena kejadian mistis kan semua orang pasti ngalamin ya. Pasti entah di rumahnya atau wah iya kisah ini nih yang Kang Asep mungkin lebih pengalaman, namanya jin, ya jin di masjid atau di musola gitu. Saya pernah pengalaman ya waktu saya ibadah di musola saya dekat rumah saya itu, waktu itu mau sholat malam. Wajar lah kalau dulu kan kita sholat malam hanya sholat tahajud gitu ya, selesai nyari ibadah, nyari aku khusus gitu Ki, biar doa kita dikabul gitu ibaratnya. Nah waktu itu saya ngambil wudhu tuh Ki, di musola ngambil wudhu, keran saya nyalain, saya wudhu, keran sebelah nyala gitu itu kalau nggak ada bunyi putaran gitu, nggak ada putaran. Biasanya kalau misalnya nyala kan kita putar dulu tuh keluar air, nah ini nggak ada putaran gitu Kang Asep. Ada suaranya. Iya gitu. Pas saya wudhu baca, berhentilah. Kirain saya mah kan ada orang ikut sholat malam juga, karena dekat rumah juga kan ibaratnya ada santri juga. Ternyata saya pas lihat, ya Allah Ki, ibaratnya itu saya ngelihat kayak cuman bayangan doang, cuman nggak ada orang kan, yang bayangan doang putih gitu Ki, putih gitu, kayak terang banget ya, cuman kayak model apa ya, lampu kesorot gitu aja dah, kayak orang kesorot gitu, nah mantul. Itu yang saya bertanyain, itu jin atau emangnya jin Islam atau jin yang mau ganggu kita biar kita nggak khusyuk gitu, ngambil dulu biar kita pulang gitu, apa mencoba buat iman kita goyah atau kita nggak jadi sholat atau gimana tuh Ki? Kalau
masalah jin ya. Iya. Kalau jin itu kan kita tahu sendiri, jin itu terbuat dari apa? Iya. Dari api kan. Dari api. Dan malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya. Nah, memang sebaiknya ada namanya jin Islam. Nah, jin Islam itu sebenarnya nggak pernah ngeganggu manusia, Nggak pernah ganggu manusia. nggak pernah nampakin dirinya kepada manusia, karena dia tahu tata caranya. Kalau misalnya dia masukin tubuh manusia, dia itu bakal merusak diri si manusia itu. Iya, bakal sakit, badannya sakit, kepalanya sakit, tubuhnya sakit. Jadi kalau namanya jin Islam, kalau dia bisa ada kesurupan di mana nih, di suatu tempat di rumah gitu, dia bilang saya jin Islam, itu dia bukan jin Islam. Dia bohong. Jin Islam itu nggak pernah masukin tubuh ke manusia, jadi dia tahu dan dia nggak bakalan masukin ke situ. Nah, ada yang namanya malaikat itu banyak ya, model-model, ada malaikat ini, malaikat itu, pokoknya jenis-jenisnya, ada tempatnya di mana aja juga. Itu malaikat banyak. Jadi ada beberapa malaikat yang ditempatin di masjid-masjid. Nah, dia tugasnya itu berzikir sama Allah. Terus kalau ada yang sholat, dia minta doa kepada Allah. Apalagi sholatnya sholat tahajud ya, itu langsung dia minta doa kepada Allah biar si orang yang sholat itu cepat dikabulin hajatnya. Gitu. Dan kalau ada yang namanya, ada yang bilang saya ditarik sama jin, gitu, saya ditarik sama jin, tidur di masjid. Nah, itu juga sama, itu bisa dibilang jin, bisa dibilang malaikat. Karena jin Islam itu sifatnya sama kayak kita. Dia ngaji. Kalau ada orang misalnya kita taklim nih, taklim di sama ustadz, sama kiai, sama habib gitu, kita taklim, dia ikut ngaji. Ya, walaupun si habibnya, ustadznya itu nggak ngeliat. Nah, itu dia ikutin caranya, sama kayak kita, kayak orang Islam aja gitu. Jadi kalau misalnya dia ngeliat orang ini tidur di masjid ini kagak nggak wudu atau nggak apalah, numpang apa gitu, atau dia nggak sopan di masjid, mungkin bisa saja dipindahin sama malaikat atau si jin itu. Ya. Kan banyak tuh yang tertangkap kamera-kamera yang kayak lagi viral-viral gitu. Iya benar. Nah, itu sebenarnya emang ada. Gitu. Berarti yang kata Udo itu mungkin baiklah ya, berarti baik, ya. Baik, tidak mengganggu, atau yang disebut bukannya jin apa sih, Islam itu yang ganggu bukan ya berarti ya. Terus ya Ki, kalau misalnya apa yang namanya yang dibilang Kang Asep yang kayak gitu kan, ada dibilang malaikat dan juga ada yang bilang jin ya. Nah, yang dibilang jin itu ngaku-ngaku saya jin Islam kan, ada yang gitu yang Kang Asep ngomong itu. Nah, yang pas dibacanya saya bilang tadi, yang cerita tadi itu kita bacain surat pendek nggak mampu, tapi ada dia yang hafal itu sih, tapi dia tidak selesai gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu. Apa yang disebut dia dusta itu ya, atau sebenarnya gimana? Jin itu awalnya itu kan dari iblis ya. Iblis. Nah, dia itu belajar sama Allah itu, belajar ilmu Allah itu, zikir sama Allah itu, dan dia itu makhluk paling pintar. Nah, makanya dia itu bisa semuanya. Nah, dalam surat Al-Quran itu dia bisa semua, ada yang bisa, ada yang belajar, jin kafir belajar ya itu mah gampang lah. Ilmu Allah malah melebihi malaikat dia tingkatannya. Kalau si jin itu, nah itu belajar gimana caranya biar dia bisa menggoda iman manusia. Nah, ada beberapa surat yang dia nggak bisa baca, nah itu Kursi itu ya. Iya, itu jin kafir. Walaupun dia bilang bisa, terus ada yang bilang ada ustadz nih ngajiin ke dia, dibilang salah itu. Iya, benar. Tajwidnya salah. Lah, dia benar. Tapi dia tuh dusta sebenarnya. Dia benar, dia bilang salah ini iklab, ini bukan. Ya, salah ini. Itu benar karena dia belajar gimana caranya buat menggoda iman manusia. Nah, jin itu pinter. Jangan main ya, kalau misalnya dia udah masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan jin yang sembarangan. Biasanya jin sepuh atau yang udah berilmu. Iya, yang udah beratusan tahun. Dan dia tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ada yang minta ayam hitam, kopi hitam, rokok. Nah, itu sifat-sifat jin itu kita harus tidak dipenuhi kalau bisa. Nanti juga dia bakalan keluar sendirilah. Iya, ada juga seperti itu ya. Banyak orang yang kemasukan seperti itu kan, ada yang minta kopi, ibaratnya disediain ibaratnya.
minta rokok dikasih, Itu kan minta sama aja daging. kayak kita sajian gitu, sajian di tempat-tempat tertentu Keramat. gitu, Iya. keramat gitu. Ya mungkin aja Itu aja. banyak cerita tapi banyak pelajaran yang Iya. didapat dari Kang Asep juga sama Aki gitu. Mudah-mudahan saya diundang lagi kapan-kapan ya. Kalau bisa mah ada nasi gorengnya gitu, ada tabaknya. Mungkin untuk waktu yang selanjutnya Kang Baren bakal gabung collab sama kita terus ya, Ya insya Allah untuk ngeramein channel-channel kita ini. Dan jangan lupa subscribe juga di channel Kisah Smita dan channel Kang Baren Misteri. Ya, Kang Baren Misteri kan? Iya Kang Baren Misteri Ceria. Kita biar bisa silaturahmi terus, berbagi ilmu. Walaupun di channel-channel Kang Baren ini banyak bercandanya, tapi di situ ilmunya banyak. Kita bisa tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk gitu, dan yang mana yang mitos yang dulu orang tua kita kerjakan gitu. Sebenarnya itu mitos dan kita nggak perlu ngerjain kayak gitu. Ya begitu ya Kang Baren ya. Iya Kang Asep, Ki. Cukup. Langsung. Ya, dan alhamdulillah channel kita ini kedatangan tamu Kang Baren, dan kita nanti selanjutnya kita akan explore bareng-bareng sama Kang Baren sama Kisah Smita juga, dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, dan banyak juga kata-kata yang salah dari saya, dari Kang Baren dan teman-teman, itu mohon dimaafkan karena kita adalah manusia. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin Kisah buat pesan buat saya, ada wejangan buat saya gitu. Kan udah tinggi lah, nggak perlu jangan lagi. Ya, Iya, sedikit betul. nggak perlu ibadah buat saya. Yang saya pertebal iman agar kamu aman. Amin. Mudah-mudahan sering kita bertebal iman supaya aman. Supaya aman. Jadi bertebal iman supaya aman. Bertebar iman supaya aman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.